Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan, membahas materi yang kelompok kami dapat, yakni tentang Ethical and Social Issues in Information System. Dengan saya sendiri, Kevin Sansutikno, dengan NIM akhir 1048. Saya Vina Nurdianti dengan NIM akhir 1125. Saya Muhammad Rahmat Krisna Junior dengan NIM akhir 1070. Dan saya Dimas Aditya Davina Dipa dengan NIM akhir 1241. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas. Silakan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Apa sih itu etika? Etika itu adalah norma, aturan, atau hukum yang berlaku di masyarakat untuk mengatur kehidupan yang berlaku di masyarakat. Etika sendiri ini biasanya hubungannya dengan sistem informasi manajemen ini apa sih? Nah, semakin majunya sistem informasi ini, itu bakal mempengaruhi suatu perusahaan ya, di mana perusahaan akan menghilangkan etika ini ya, di mana kalau teknologi semakin maju, perusahaan atau bisnis itu akan melanggar norma-norma atau aturan yang ada, karena undang-undang atau aturan yang berlaku itu kurang biasanya di sebuah negara. Misalnya kemajuan dari internet atau e-commerce, di mana ini apa, internet ini kan mempermudah atau dalam pengumpulan, integrasi atau distribusi informasi. Nah, sehingga perusahaan ini kemungkinan bisa membocorkan data-data pribadi atau privasi pribadi ya, yang dimana seperti perlindungan privasi, itu perlindungan kekayaan intelektual gitu. Jadi dengan kemajuan teknologi itu, etika semakin ditinggalkan oleh banyak perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada di 5 dimensi moral era informasi. Nah, yang pertama itu ada hak dan kewajiban informasi, yang dimana ini berisi tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu atau organisasi yang tentang berhubungan dengan informasi-informasi yang ada tentang perlindungan yang dimiliki oleh suatu individu atau organisasi. Yang kedua itu ada hak dan kewajiban properti, yang dimana ini berupa tentang kekayaan intelektual tradisional dalam masyarakat digital, di mana ini bisa berhubungan dengan penelusuran dan penghitungan kepemilikan gitu. Terus yang ketiga itu ada kualitas sistem, di mana ini tentang kualitas yang dimiliki oleh sistem. Itu biasanya dalam bentuk standar kualitas data dan kualitas sistem yang dimiliki. Itu apakah bisa untuk melindungi hak-hak individu atau privasi masyarakat. Yang selanjutnya itu ada akuntabilitas dan kontrol, yang dimana ini orang yang dimintai pertanggungjawaban dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap informasi individu. Terus yang selanjutnya yaitu ada kualitas hidup, yang dimana ini adalah nilai-nilai apa yang harus dilestarikan dalam masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan, yang dimana ini ada apa ya, institusi mana atau kepentingan mana yang harus kita lindungi dalam pelanggaran-pelanggaran dalam sistem informasi ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tren teknologi utama yang meningkatkan masalah etis. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, di mana teknologi informasi ini telah meningkatkan kekhawatiran etika ya, yang dimana membebani pengaturan sosial yang ada dan membuat beberapa undang-undang itu menjadi usang atau tidak memadai. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin cepat ini, etika ini semakin ditinggalkan gitu. Karena kan dengan
adanya apa informasi yang mudah ya. Jadi semakin mudah informasi ini, kita kan semakin mudah menginformasi akses. Semisal ada yang namanya kita waktu memasuki web atau gimana, itu web atau aplikasi ada biasanya kita menerima cookies itu kan. Nah cookies ini yang bersifat file yang dimasukkan ke eh, perangkat kita yang dimana itu berisi apa-apa saja yang kita eh, guna apa-apa saja yang kita cari di platform-platform atau internet atau aplikasi yang kita gunakan gitu. Jadi nanti itu yang membahayakan, yang bisa membahayakan para pengguna tersebut karena bisa menyebarkan informasi atau eh, apa lokasi yang dimiliki oleh pengguna gitu. Jadi bisa saja perusahaan itu membocorkan atau menjual data privasi kita ke pihak ketiga gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini itu ada prinsip-prinsip perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis. Yang pertama itu di sini ada 5 konsep, 5 subbab ya. Yang pertama itu basic konsep. Nah, di dalam basic konsep ini ada 4 kategori. Yang pertama itu responsibility ataupun tanggung jawab. Tanggung jawab ini itu merupakan kunci utama dalam tindakan yang etis. Karena tanggung jawab itu berarti kita menerima potensi biaya yang ada, tugas dan juga kewajiban atas keputusan yang dibuat. Terus yang kedua itu ada accountability ataupun akuntabilitas, yang mana terdapat sebuah sistem ataupun mekanisme untuk menentukan siapa yang akan mengambil tindakan serta siapa yang akan bertanggung jawab, yang mana bukan dari pihak institusi karena itu bukan perannya. Yang ketiga itu ada liability ataupun beban. Nah, dari liability ini itu memperluas tanggung jawab ke bidang hukum dan juga politik, yang mana memiliki perangkat undang-undang di dalamnya. Contohnya itu seperti ganti rugi yang dilakukan oleh institusi maupun suatu organisasi. Terus yang keempat itu ada due process ataupun proses jatuh tempo, yang mana ini itu merupakan sebuah proses hukum untuk mengajukan permohonan kepada otoritas yang lebih tinggi dan memastikan lagi bahwa hukum yang telah diterapkan itu sudah benar. Next. Terus yang selanjutnya itu ada ethical analysis. Poin yang pertama dari ethical analysis itu mengidentifikasi dan menjelaskan fakta dengan jelas, yang mana di dalamnya itu terdapat riset mendalam mengenai siapa melakukan apa, kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang mana itu di dalam fase ini itu tidak menerima informasi tanpa adanya cross check yang jelas. Yang kedua itu definisikan konflik ataupun dilema dan identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. Terus yang ketiga itu ada identifikasi pemangku kepentingan. Kita itu harus mencari tahu setiap pemangku kepentingan yang ada di dalam setiap isu etika, sosial, ataupun politik. Karena di belakang setiap isu tersebut memiliki orang yang membuat isu tersebut demi keuntungannya sendiri. Terus yang keempat itu ada identifikasi opsi yang dapat diambil. Setelah identifikasi opsi, harus ke poin kelima, yaitu identifikasi konsekuensi yang ada demi menciptakan solusi yang terbaik. Next. Terus yang poin ketiga yaitu ada ethical principles. Yang mana yang pertama itu perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia. Ini itu di dalam materi terdapat istilah yang mana golden aturan emas. Terus yang kedua itu
prinsip yang kedua itu jika suatu tindakan tidak tepat dilakukan oleh semua orang, maka tindakan tersebut tidak tepat dilakukan oleh siapapun di masa yang akan mendatang nanti. Terus yang ketiga, jika suatu tindakan itu tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tindakan tersebut sama sekali tidak tepat. Yang keempat itu ada ambil tindakan yang mencapai nilai lebih tinggi ataupun lebih besar. Terus yang kelima itu ada mengambil tindakan yang memiliki kerugian paling kecil. Terus yang terakhir itu ada asumsikan bahwa hampir semua objek berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh orang lain, kecuali ada pernyataan khusus yang menyatakan sebaliknya. Yang mana jika A memberikan sesuatu kepada B itu memiliki nilai, maka kita itu harus berasumsi bahwa A itu menginginkan kompensasi. Next. Terus bagian keempat itu ada kode perilaku profesional. Yang mana ketika sekelompok orang mengaku profesional, mereka itu memiliki hak dan kewajiban khusus karena klaim khusus mereka atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga rasa hormat. Kode etik itu merupakan janji profesi untuk mengatur dirinya demi kepentingan masyarakat umum. Misalnya, menghindari kerugian terhadap orang lain, menghormati hak milik, dan juga menghormati privasi. Terus yang kelima, yang terakhir itu ada dilema etis dunia nyata. Yang mana di dunia ini itu banyak perusahaan yang menggunakan perangkat lunak untuk memantau apa yang karyawannya lakukan di internet dengan tujuan mencegah mereka menyia-nyiakan sumber daya perusahaan untuk aktivitas non-bisnis. Dari sisi perusahaan mungkin bahwa mereka itu memiliki hak untuk menggunakan dalam penggunaan sistem informasi mereka demi meningkatkan produktivitas. Namun dari sisi karyawan itu mereka percaya bahwa mereka itu seharusnya dapat menggunakan internet untuk tugas-tugas pribadi. Next. Baik, terima kasih. Di sini pada poin atau submateri kali ini yakni tentang hak informasi yang meliputi privasi dan kebebasan di era internet. Nah, pada submateri kali ini kita akan mengulik lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang dua dimensi moral yang utama di dalam sistem informasi seperti di konsep awal presentasi tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yakni tentang hak dan kewajiban informasi dan juga properti. Nah, sebelumnya pertama-tama itu kita harus mengerti dulu privasi. Jadi privasi itu adalah kondisi atau bisa dibilang juga sebuah tuntutan bagi individu untuk terbebas dari segala macam unsur lain selain individu itu sendiri, yang mungkin bisa dari orang lain, instansi, organisasi, dan bahkan dari negara sekalipun. Nah, di sini privasi tentu merupakan hal penting bagi seseorang, dan klaim atau jaminan privasi ini ada di mana saja. Dan dalam konteks yang kita bahas ini, itu di dalam dunia digital. Nah, dengan majunya teknologi seperti yang kita tahu ini, eh, dan juga kemajuan dari sistem informasi sangat bisa menjadi ancaman bagi privasi dan data-data kita sebagai individu. Nah, eh, menurut beberapa literasi itu di beberapa negara seperti Amerika dan Eropa, klaim atas privasi itu dijamin dalam berbagai undang-undang di negara-negara mereka. Nah, sebagai contoh saja, di Amerika itu salah satu peraturan utama yang mengatur klaim privasi ini itu tertuang dalam Undang-Undang Privasi tahun 1974 yang mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, pengungkapan informasi dan semuanya itu dijamin oleh pemerintah federal di sana. Nah, intinya negara-negara seperti Amerika dan Eropa ini hukum klaim pada privasi itu secara garis besar atau secara umum itu berdasarkan pada prinsip FIP atau Fair Information Practices, di mana individu pemilik informasi berhak memegang kendali penuh terhadap eh, privasinya di dalam situasi dan kondisi apapun. Nah,
Nah, seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, FIP ini akhirnya pada 1998 itu disebarluaskan lagi oleh FTC atau Federal Trade Commission sebagai pedoman untuk melindungi privasi digital. Nah, namun dengan konsekuensi ancaman yang dari kemajuan teknologi tadi, masih banyak terjadi isu-isu dan kasus yang melemahkan atau bahkan merusak keamanan dari privasi individu. Nah, eh, dalam beberapa tahun terakhir juga eh, saat itu juga masih belum ada undang-undang terbit dari pihak berwajib yang mampu 100% dan efektif menjamin dan melindungi keamanan privasi masing-masing individu. Next. Oke, poin berikutnya adalah tentang European GDPR. GDPR di sini adalah General Data Protection Regulation, yang mana GDPR ini eh, ditetapkan pada tahun 2018 oleh otoritas pemerintah di Uni Eropa, yaitu negara-negara di Eropa sebagai konsep penyempurnaan dari FIP sebelumnya. Jadi ini menjadi terobosan baru dalam perlindungan privasi individu masyarakat, terutama masyarakat di Uni Eropa sana setelah 20 tahun FIP diluncurkan sebelumnya. Nah, jadi alhasil GDRP ini itu jauh lebih efektif, jauh lebih kuat dalam melindungi privasi bagi warga negara di sana. Karena kinerja dari GDRP ini sendiri lebih komprehensif dan diberlakukan secara serentak oleh seluruh lembaga eh, yang tugasnya untuk melindungi privasi eh, setiap individu di sana. Kemudian next. Nah, di sini ada dua poin, yaitu yang pertama tantangan internet terhadap privasi. Nah, jadi selain adanya masalah privasi yang menyangkut identitas dan informasi dasar individu tadi, kemajuan teknologi itu khususnya internet ya, itu juga bisa menjadi zaman bagi setiap individu atau seseorang sebagai user dalam beraktivitas di dunia maya. Seperti misalnya eh, web-web yang diakses, kemudian hal yang sering ditelusuri, kemudian tren dan juga sebagainya. Nah, hal-hal ini tadi, hal-hal ini menjadi riskan gitu seiring dengan kemajuan internet saat ini karena banyaknya developer aplikasi yang menggunakan pelacakan atau tracking pada data tersebut untuk digunakan dalam bisa pemasaran bisnis mereka secara digital seperti perusahaan Google, Meta, Facebook dan lain-lain. Nah, di sini sat- salah satu cara developer untuk mengetahui aktivitas user di internet adalah dengan adanya cookie. Nah, secara sederhana cookie itu adalah alat yang ditempatkan pada perangkat user saat user mengunjungi web dan memberikan setiap aktivitas yang dilakukan user di web tersebut, dan dari sana developer pun dapat dengan mudah mendapat data saat itu, dan ya dari sana mereka dapat merancang strategi yang tepat terutama dalam pemasaran bisnisnya. Nah, hal ini di luar hal tersebut ini juga sekaligus bisa menjadi ancaman bagi keamanan privasi masing-masing individu tentunya. Dan selain cookies juga ada alat pelacakan aktivitas user lain yang umumnya digunakan oleh developer-developer di seluruh dunia, yakni namanya web beacon atau bug web. Nah, jadi web beacon ini juga sebenarnya konsepnya juga sama dengan eh, cookie tadi, dan mirisnya itu sebagian besar perusahaan bisnis online itu tidak begitu memperhatikan keamanan privasi konsumen. Nah, jadi tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang keamanan privasi data konsumen atau kita sebagai user internet tadi. Nah, dari adanya masalah-masalah tadi itu
kemudian tentu muncul solusi dari pihak-pihak yang dan akhirnya juga menyebar di seluruh dunia, yang mana solusi terbaik dan paling umum dilakukan sampai saat ini adalah memberikan opsi dan fitur keamanan yang penggunaannya itu secara preventif atau mencegah pada kita sebagai user atau pengguna yang setidaknya hal ini sekian persen dapat mencegah data-data privasi kita bocor atau bermasalah. Nah, ini yang pertama itu eh, pop-up and blockers. Ya, ini artinya pemblokir pop-up dan iklan yang kinerjanya ya tentu memblokir iklan. Jadi dengan ini kita bisa menjadi lebih safe. Kemudian cookie manager di sini maksudnya adalah eh, di aplikasi-aplikasi atau web itu sekarang ada fitur untuk memblokir cookies dari pihak ketiga, yang mana ini sangat berisiko eh, yang dapat membocorkan data-data informasi atau privasi kita sebagai user. Nah, yang ketiga itu ada public key encryption, yakni yang tujuannya untuk mengenkripsi email dan dokumen kita sebagai user, jadi bisa lebih aman. Dan berikutnya adalah spyware blockers, yakni tujuannya untuk memblokir malware, spyware dan hal-hal lain yang berisiko sebagai virus bagi perangkat kita sebagai dalam beraktivitas di internet. Dan masih ada banyak lagi, dan harapannya dengan adanya fitur dan teknologi ini, kita sebagai pengguna itu juga bisa menjadi lebih aware, lebih waspada, dan lebih bijak dalam beraktivitas di internet. Next, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya itu ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu biasanya disebut dengan HAKI. Kekayaan intelektual itu mengacu pada produk pikiran yang diciptakan oleh individu atau perusahaan yang mana tunduk pada berbagai perlindungan berdasarkan 4 tradisi hukum, yakni copyright, paten, trademark, dan juga trade secret. Kita bahas satu persatu, yang mana yang pertama itu ada copyright. Copyright ataupun hak cipta itu melindungi kekayaan intelektual agar karyanya itu tidak disalin oleh orang lain. Hukum ini melindungi banyak karya sastra, drama, musik, dan juga berbagai jenis seni lainnya seperti lukisan gitu, yang mana dengan tujuan orang kreatif ataupun pencipta karyanya itu mendapatkan keuntungan secara finansial. Terus yang kedua itu ada hak paten, yang mana paten ini memberikan pemilik untuk memonopoli eksklusif atas ide di balik penemuan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu ini biasanya sekitar 20 tahunan. Inti dari hak paten ini adalah originalitas, kebaruan, dan juga penemuan. Terus yang ketiga itu ada trademark ataupun merek dagang. Merek dagang ini ditandai dengan simbol ataupun gambar yang digunakan untuk membedakan produk di pasar. Hukum ini melindungi investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produk secara asli. Terus yang keempat itu ada trade secret ataupun rahasia dagang. Produk karya intelektual apapun, formula, perangkat, dan juga pola, terus atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang asalkan tetap private. Terus yang selanjutnya itu ada tantangan terhadap hak kekayaan intelektual. Tantangannya itu di sini informasi yang didistribusikan lebih luas serta banyaknya individu-individu yang menyalin suatu karya secara ilegal hingga mendistribusikannya sendiri tanpa adanya perizinan dari pencipta karya. Solusinya itu ada dari organisasi dunia itu bernama DMCA ataupun Digital Millennium Copyright Act.
yang mana mereka itu menerapkan perjanjian organisasi kekayaan intelektual dunia yang melarang pengabaian perlindungan hak cipta berbasis teknologi. Terus yang kedua ini ada dari pihak ISP ataupun Internet Service Provider, yang mana ISP ini diwajibkan untuk menghapus situs pelanggar hak cipta yang mereka hosting ketika ISP diberitahu tentang pelanggaran tersebut. Next. Ya, baik. Yang terakhir mengenai isu-isu yang diangkat oleh sistem informasi kontemporer. Di sini terdapat 3. Yang pertama itu kualitas sistem, yang kedua akuntabilitas dan kontrol, dan yang ketiga kualitas kehidupan sehari-hari. Next. Nah, yang pertama kualitas sistem, kualitas data dan kesalahan sistem. 3 sumber utama kinerja sistem yang buruk adalah bug dan kesalahan perangkat lunak, kegagalan perangkat keras atau fasilitas yang disebabkan oleh sebab alami atau sebab lain, dan kualitas data yang buruk. Menurut Choi 2020, selama ini nggak ada yang bisa memperkirakan cacat pada kode perangkat lunak dan bug dengan kompleksitas apapun. Jadinya masih terdapat hambatan teknologi dalam menyempurnakan perangkat lunak, karena industri perangkat lunak belum sampai pada standar pengujian yang akan menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja yang sempurna. Meskipun bug perangkat lunak dan bencana fasilitas sudah banyak informasi dan diberitakan secara luas di media, tapi sejauh ini sumber kegagalan sistem bisnis yang paling umum itu kualitas data, dan hanya sedikit perusahaan yang secara rutin mengukur kualitas data mereka yang berhasil melaporkan tingkat kesalahan data berkisar antara 0,5 hingga 30%. Next. Nah, yang kedua ada akuntabilitas dan kontrol. Masalah perangkat lunak dan kewajiban internet. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama kejahatan komputer dan yang kedua penyalahgunaan komputer. Yang pertama kejahatan komputer. Kejahatan komputer secara umum merupakan tindakan ilegal dengan menggunakan komputer atau terhadap sistem komputer. Contohnya kayak mengakses sistem komputer tanpa izin dengan maksud untuk menyakiti, bahkan secara sengaja, yang kini dikenal sebagai kejahatan federal. Jenis kejahatan komputer yang paling sering terjadi yaitu malware, gangguan jaringan, dan serangan penolakan layanan. Kerugian sebenarnya dari semua kejahatan komputer ini belum diketahui, tapi diperkirakan mencapai miliaran dolar. Yang kedua, penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer ini merupakan tindakan yang melibatkan komputer yang mungkin ilegal namun dianggap tidak etis. Sekarang ini, popularitas internet, email, dan perangkat seluler menganggap salah satu bentuk penyalahgunaan komputer yaitu spam menjadi masalah serius bagi individu maupun bisnis. Padahal, awalnya spam itu adalah email sampah yang dikirim oleh suatu organisasi atau individu kepada halayak massal yang menyatakan tidak tertarik dengan produk atau layanan yang dipasarkan. Tapi sekarang ini spam malah disalahgunakan untuk membujuk pengguna untuk memilih tautan berbahaya atau mungkin memasarkan penawaran dan layanan palsu, penipuan, pornografi, obat-obatan terlarang, atau produk tidak pantas lainnya. Gak cuma itu, penjahat cyber juga menggunakan spam untuk menargetkan korbannya melalui perangkat seluler, yaitu biasanya spamnya lewat SMS, feed Facebook, dan aplikasi Messenger. Individu ini dapat mengurangi spam dengan menggunakan perangkat lunak pemfilteran spam untuk memblokir email yang merugikan sebelum masuk ke kotak masuk email penerima. Next. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu kualitas hidup, kesetaraan, akses, batas, dan kesehatan. Ini ada 6 poin. Yang pertama, teknologi besar mengkonsentrasikan kekuatan politik dunia perusahaan. Teknologi besar saat ini, oligopoli dan monopoli mendominasi. Kayak di Amerika Serikat, Amazon menyumbang hampir 40% dari semua penjualan secara e-commerce, dengan lebih dari 80% dari semua penjualan buku, musik, dan video terjadi di platformnya. Kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan itu pasti akan menghasilkan pengaruh politik, di mana mereka telah memastikan bahwa undang-undang atau penyelidikan legislatif yang mungkin dapat mempengaruhi pasar dan pajak sesuai dengan kepentingan mereka. Dimulai pada tahun 1890 hingga tahun 1960-an, monopoli telah dianggap sebagai ancaman terhadap persaingan dan usaha kecil yang baru didirikan, yang pada umumnya menghambat perdagangan bebas. Karena banyaknya keluhan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan startup kecil, sehingga Uni Eropa menyetujui
menyetujui Undang-Undang Pasar Digital atau DMA yang baru yang akan mencegah eksploitasi produk dan layanan. Yang kedua ada keadilan dan akses meningkatnya pecahan kelas ras dan sosial. Menurut beberapa penelitian, informasi, pengetahuan komputer, dan aksesnya melalui lembaga pendidikan dan perpustakaan umumnya didistribusikan secara tidak adil berdasarkan ras, etnis, dan kelas sosial. Beberapa penelitian menemukan bahwa orang-orang dengan pendapatan rendah cenderung tidak memiliki komputer atau akses internet offline, sedangkan orang-orang dengan penghasilan tinggi cenderung memiliki komputer di rumah dan akses internetnya. Selain itu, anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan tinggi juga jauh lebih mungkin menggunakan akses internet mereka untuk tujuan pendidikan, sedangkan anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah cenderung menghabiskan waktu untuk hiburan dan permainan. Ini disebut kesenjangan pemborosan waktu. Yang ketiga ada ketenaga kerjaan. Rekayasa ulang pekerjaan dianggap sebagai manfaat utama dari teknologi informasi baru sekaligus menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Tapi, di sisi lain, beberapa ekonom percaya bahwa teknologi baru menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Misalnya, pertumbuhan e-commerce telah menyebabkan penurunan pekerjaan penjualan retail, namun peningkatan pekerjaan untuk pekerja gudang, supervisor, dan pekerjaan pengiriman. Para ekonom juga percaya kalau pekerja cerdas dan berpendidikan yang tergeser oleh teknologi akan berpindah ke pekerjaan yang lebih baik di industri yang berkembang pesat. Yang keempat ada kecepatan perubahan. Sistem informasi telah membantu menciptakan pasar nasional dan internasional yang jauh lebih efisien, sehingga mengembangkan masyarakat yang tepat waktu dengan pekerjaan, tempat kerja, keluarga, dan liburan. Salah satu dampak dari perusahaan layanan demand seperti Uber adalah menciptakan pekerjaan tepat waktu tanpa tunjangan atau asuransi bagi karyawan. Yang kelima, mempertahankan batasan keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Meskipun pekerjaan remote, WFH, dan lingkungan komputasi yang dapat melakukan apapun dimanapun ini menarik, tapi ini juga bisa menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya melemahnya batasan tradisional yang memisahkan pekerjaan dari keluarga dan waktu luang. Seperti batasan pekerjaan. Dulu kan kalau kerja cukup di kantor aja, tapi sekarang karena sudah bisa dilakukan dimanapun dan tanpa kapanpun, tentunya akan mengganggu aktivitas kita lain, seperti mengganggu aktivitas perjalanan, waktu liburan, dan waktu senggang, yang akan menyebabkan perilaku antisosial, menjauhkan orang dari keluarga dan teman-temannya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu resiko kesehatan fisik, mental, dan kognitif. Teknologi informasi dapat menimbulkan sejumlah resiko kesehatan fisik, mental, dan kognitif. Misalnya, cedera stres berulang atau RIS. Jenis RIS terkait komputer yang paling umum adalah sindrom terowongan karpal atau CTS, di mana tekanan pada saraf median melalui struktur tulang pergelangan tangan menimbulkan rasa sakit yang disebabkan oleh pengulangan penekanan keyboard yang terus-menerus. Gejalanya itu mati rasa, nyeri menusuk, nggak bisa ngegenggam benda, dan kesemutan. Nggak cuma itu, penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh komputer juga berupa nyeri punggung, leher, dan mata lelah atau sindrom visi komputer atau CVS yang terjadi pada orang yang menghabiskan 3 jam atau lebih per hari dalam menggunakan tampilan layar atau menggunakan PC atau komputer. Gejalanya itu bersifat sementara kayak sakit kepala, penglihatan kabur, serta mata kering dan iritasi. Yang kedua, kesehatan mental seperti peningkatan paparan terhadap interaksi sosial online yang negatif, kayak perundungan cyber, perasaan ketinggalan, dan perbandingan sosial. Nggak cuma itu, gejalanya itu atau yang penyakit yang dianggap itu kayak kekurangan aktivitas fisik, gangguan tidur, isolasi dari kantor langsung, dan kemungkinan kecanduan internet atau media sosial. Yang selanjutnya, teknologi informasi juga dapat merugikan fungsi kognitif kita atau setidaknya mengubah cara kita berpikir dan memecahkan masalah. Karena dimudahkan dengan internet, itu menghalangi orang untuk fokus dan berpikir jernih sehingga mengurangi kecerdasan. Di mana kita sedang belajar mengerjakan soal atau menghadapi masalah, kita cenderung menggunakan internet untuk mencari jawaban dibanding berpikir sendiri. Itu dapat meningkatkan ketergantungan pada berbagai bentuk kecerdasan buatan yang berdampak pada kemampuan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian kita sendiri. Ya, baik, mungkin sekian materi presentasi dari kami terkait masalah etika dan sosial dalam sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.